Audio Jungle. Saya dahului pertanyaan saya ini dengan ucapan Alhamdulillah. Karena mengapa? Pertanyaan ini sudah tersimpan puluhan tahun di hati, Pak. Belum ada jawaban yang tepat mengenai kawin antara agama. Sepasang calon suami istri sama-sama dari keluarga yang pengantin. Si suami tidak mau mengikuti agama istrinya, si istri tidak mau mengikuti suaminya. Mereka tetap bertahan dengan pendirian masing-masing yang didukung oleh keluarga masing-masing. Nah, karena cinta ini buta, kata orang, lupa dengan Tuhan. Prosesi pernikahan ini aneh. Pagi hari kawin menurut Islam, sore hari kawin di gereja. Nah, yang saya pusing itu status kawinnya manusia menurut pandangan agama itu. Kemudian betul tadi kok dulu lah kami. Baiklah, langsung saya jawab saja terkait pertanyaan tentang masalah sebagai tambahan penjelasan. Jelas sekali seperti yang dibacakan tadi, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta tu'min wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Kalimat lah di sana artinya larangan. Sepakat para ulama seperti Ibnu Katsir, para ulama mufassirin Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim, begitu juga Al-Baghawi menjelaskan larangan secara mutlak menikahi yaitu perempuan-perempuan yang musyrik. Begitu juga seorang perempuan yang muslim dilarang menikahi yaitu laki-laki yang musyrik walau a'jabakum, meskipun mengagumi hati kalian mereka. Bahkan diumpamakan seperti yang saya jelaskan tadi, seorang budak yang beriman tak mempunyai kemuliaan, tak mempunyai kedudukan, tak mempunyai harta, tetapi dia mempunyai iman di dalam hatinya, lebih baik kita nikahi daripada menikahi anak raja tetapi dia musyrik. Na'udzubillah. Maka para ulama sepakat bahwa menikahi orang-orang yang musyrik tersebut haram hukumnya kecuali menikahi ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di sinilah yang dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab ini dalam mazhab Syafi'i, ya, karena kita bermazhab Syafi'i, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini hanya dua golongan. Dan ini juga didukung oleh gurunya yaitu Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab yaitu golongan dari Bani Israel yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Dua agama ini. Tapi dari golongan Bani Israel. Sementara agama Majusi yang dipelopori oleh Zoroaster. Begitu juga Tao Te Ching. Begitu juga agama Konghucu. Mereka termasuk orang-orang yang dilarang dan bukan termasuk dari golongan ahli kitab. Maka haram bagi kita menikah dengan perempuan-perempuan atau laki-laki dari golongan mereka kecuali dari ahlul kitab. Apa yang disebut dengan ahlul kitab? Maka ulama memaknai makna ahlul kitab adalah ahlu, orang ahli atau yang memiliki kitab, yaitu kitab samawiyat yang Allah turunkan sebelum yaitu Al-Quran diturunkan. Kitab Taurat, ya. Kemudian kitab
Injil. Nah, yang masih murni ini dipegang sama mereka. Yang masih dipegang murni sama mereka ini dan mereka masih berpegang teguh taat kepada agamanya sesuai dengan ajaran, yaitu kitab Taurat yang aslinya dan kitab Injil yang aslinya yang Allah turunkan, yaitu jelas ini merupakan kitab samawiyat. Ya, kitab samawiyat yang Allah turunkan kepada dua golongan tersebut. Maka orang ahlul kitab yang taat agama dalam agamanya ini, ya, berpegang teguh terhadap agamanya ini, maka boleh kita nikah kepada orang ahlul kitab tersebut. Bagaimana? Yaitu pernikahannya sah atau tidak? Sah, asalkan sesuai dengan yaitu syarat-syarat dan rukun dalam ajaran Islam orang ahlul kitab. Terus Pak Ustadz, kalau ada orang yang beragama Yahudi tetapi dia bukan dari golongan Bani Israel, maka dalam mazhab Syafi'i dia bukan termasuk daripada ahlul kitab meskipun dia beragamakan Yahudi. Atau ada dari golongan umat yang lain, misalkan Indonesia, Cina, kemudian Singapura dan sebagainya, ya, dan dia beragama Kristen tetapi bukan keturunan dari Bani Israel, maka tidak boleh juga kita nikahi mereka meskipun dia beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Ini pendapat siapa? Inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya yaitu Imam Malik. Begitu juga pendapat para pentafsir Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab seperti Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tabari, begitu juga yaitu Al-Baghawi mengatakan bahwa yang disebut dengan ahlul kitab yaitu golongan daripada Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang murni terhadap agama mereka. Nah, inilah yang termasuk golongan ahlul kitab. Sepakat para ulama, maka menikahi orang ahlul kitab ini ya boleh. Tetapi yang saya jelaskan tadi, ya, kalau dia bukan termasuk golongan ahlul kitab, dia hanya beragama Kristen, Nasrani, tetapi bukan keturunan Bani Israel, juga bukan dia beragama Yahudi, tapi bukan keturunan dari Israel, Bani Israel, maka dia bukan termasuk golongan yaitu ahlul kitab. Apalagi agama-agama yang saya sebutkan seperti yaitu Konghucu, Taoist Tehking, Majusi yang dipelopori oleh yaitu Zoroaster, ya, maka dia bukan termasuk golongan ahlul kitab. Kalau kita menikah dengan orang seperti ini tidak sah hukumnya, tidak sah. Maka dulu Zainab menikah anak Rasulullah SAW dengan Abul As. Abul As waktu itu belum masuk Islam. Ketika agama Islam sudah disebarkan dan ada perintah untuk tidak menikahi anak, ya, kepada turun ayat ini, maka seluruh umat muslim banyak yang bercerai. Kenapa? Karena sebagian mereka masih berpegang teguh dengan keyakinan mereka masing-masing. Begitu juga anak Rasulullah seperti Zainab, cerai dia dengan Abul As. Kenapa? Karena Abul As masih yakin dengan agamanya, termasuk dari golongan orang yang musyrik. Begitu juga, ya, Zainab berpegang teguh kepada agamanya Rasulullah SAW. Maka cerailah. Sampai kapan? Sampai dia masuk agama Islam. Jelas Pak, dilarang, ya. Jadi hukumnya bagaimana? Haram hukumnya. Dan ini pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi sudah saya sebutkan kitab-kitabnya juga, ya. Jadi sudah saya sebutkan juga para ulama-ulamanya, ya. Ada ini jelas hukumnya haram. Terima kasih.